البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang sempat kita terhenti untuk mengkajinya. Terakhir kita sudah sampai daripada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-45. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala berkata, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka diputuslah, dipotonglah orang-orang yang mereka berbuat kezaliman. Diputus, dipotong, ini maksudnya dicabut sampai akar-akarnya, kemudian dibinasakan. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Qala al-mufassirun asbahumullah. Kita perhatikan, kita lihat tafsirannya. Fastu'sila haula'il qaum wa uhliku. Sekelompok kaum tersebut yang berbuat kezaliman, ustu'sila, sabut akarnya. Wa uhliku, dan mereka dibinasakan. Karena kalau suatu negeri di situ kaumnya, penduduknya berbuat kezaliman, cepat maupun lambat Allah taala akan apa? Akan memberikan hukuman. Dan ketika Allah taala sudah memberikan suatu hukuman, enggak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya. Karena siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Dan seperti itu pula lah ketika Rabbmu telah mengazab suatu kaum, penduduk kampung yang penduduknya zalimah, berbuat kezaliman. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan juga dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghilangkan kenikmatan yang ada pada hamba atau kaum tersebut, melainkan sebabnya karena ulah tangan-tangan mereka sendiri, berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, akhirnya Allah telah cabut kenikmatan yang ada pada kaum tersebut. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya apa? Yang demikian itu Allah taala tidak pernah menghilangkan kenikmatan yang ada pada suatu kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, kebid'ahan dan yang semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh al-mufassirun asbahumullah. Fastu'sila haula'il qaum wa uhliku id kafaru billahi wa kadzdzabu rusulah. Mereka dicabut akar-akarnya dan dihancurkan, dibinasakan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan para rasulnya.
falam yabqa minhum ahad, maka tidak ada seorang pun yang tersisa di antara mereka. Datang nabi, datang rasul di tengah-tengah mereka, malah mereka dustakan, malah mereka bunuh seperti orang Yahud. Orang Yahud itu terkenal pembunuh para nabi. Faham ya? Padahal nabi diutus apa di antaranya? Sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta tersebut dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Agar terwujudkan kasih sayang, terwujudkan ketentraman, terwujudkan ibadah yang tenang. Itu asal usulnya. Tapi ini kaum ini justru berbuat kezaliman. Allahul musta'an. Dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasulnya. Kita lihat lagi. Wa syukru was sana' lillahi ta'ala khaliqu kulli syai' wa malikih ala nusrati awliyaihi wa halaki a'da'ih. Masyaallah. Dan segala rasa syukur dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala sesuatu dan pemiliknya. Kenapa? Segala pujian dan sanjungan untuk Allah taala yang telah memberikan pertolongan kepada wali-walinya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi kalau kita mendoakan musuh-musuh Islam yang merusak agama Islam, taruhlah saudara kita kaum muslimin yang disiksa, dizalimi di Palestina misalkan, doakan dengan doa yang umum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Seperti itu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilal kufra wal kafirin. Umum. Ya Allah, berikanlah kemuliaan untuk agama Islam dan kaum muslimin. Kemudian hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh agama Islam. Jadi dimanapun mereka berada. Kalau mau dikhususkan kaum muslimin yang ada di Palestina, diumumkan saja. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum. Umum. Adapun Hamasiyun yang mereka mengatasnamakan jihad, kelompok Hamas, bikinan Syiah dengan Ikhwanul Muflisin, jangan didoakan mereka. Biarkan mereka membuat keonaran politik yang mereka mainkan di situ. Peperangan namun tujuannya berpolitik. Akhirnya imbasnya sasarannya mengenai rakyat sipil. Warga Palestina yang mereka tidak berdosa. Allahul musta'an. Hati-hati. Kita doakan cukup dengan secara global, secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Doakan sudah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat lagi ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun gharullahi ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun." Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Katakanlah ara'aytum itu maknanya akhbiruni, kabarkan kepadaku. Katakanlah kabarkan kepadaku. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian dan telah mengunci hati-hati kalian, siapakah ilah selain Allah yang mampu mendatangkan semuanya? Apakah ada? Siapa yang mampu mendatangkan pendengaran, penglihatan, mendatangkan hati yang bisa dipakai untuk memahami selain Allah taala? Enggak ada. Ini istifham ingkari. Istifham ingkari yang fungsinya untuk apa? Mengingkari, benar-benar enggak ada yang mampu mendatangkan pendengaran, penglihatan dan hati yang bisa dipakai untuk memahami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Undur, perhatikan, kaifa nusarriful ayat, bagaimana bisa kami palingkan barakallahu fikum ayat-ayat tersebut kemudian mereka berpaling. Bayangkan itu. Sebabnya karena mereka berbuat kezaliman tadi itu, tidak segera beriman kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah taala ke tengah-tengah mereka. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin akhbiruni. Artinya katakanlah
Wahai Rasul, kepada mereka orang-orang musyrikin, akhbiruni, kabarkan kepadaku. Kabarkan kepadaku. In adhaballahu sam'akum wa fa'asammakum. Kabarkanlah kepadaku apabila Allah Ta'ala menghilangkan pendengaran kalian kemudian membuat kalian tuli. Bayangkan. Semula bisa mendengar, dihilangkan pendengarannya, akhirnya membuat apa? Allah Ta'ala bikin dia tuli. Coba bayangkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah Ta'ala. Wa dhahaba bi absarikum fa'amakum. Kemudian Allah Ta'ala apa? Mencabut penglihatan kalian, kemudian kalian buta. Allah Ta'ala jadikan kalian buta. Enggak ada yang bisa mengembalikan atau mendatangkan kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa taba'a 'ala qulubikum. Kemudian Allah Ta'ala kunci hati-hati kalian. Fa asbahtum la tafqahuna qaula. Akhirnya kalian menjadi orang-orang yang tidak bisa memahami ucapan. Ini sangat mengerikan kalau ada cabut seperti itu ya. Kita harus bersyukur masih diberi pendengaran, penglihatan, mata hati. Gunakan semaksimal mungkin untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sesuai dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pendengaran, penglihatan, mata hati pun juga masih ada. Ini bayangkan, kalau sudah tidak ada sama sekali bagaimana coba? Naam, ayu ilahin ghairullah jalla wa ala yaqdir ala raddi dzalika lakum. Ilah yang mana yang mampu selain Allah? Mampu mendatangkan, mengembalikan itu semuanya kepada kalian? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Karena ini istifham ingkari, enggak ada. Yang mampu ya hanya Allah Taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kita awal mula diciptakan, nanti di hari akhirat, di hari kiamat semua dibangkitkan kembali. Siapa yang mampu membangkitkan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sebagaimana awal permulaan dilahirkan, tanpa berkhitan. Allah Ta'ala yang mampu mengembalikannya. Kama bada'na awala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan mereka, kami akan mengulangi kembali. Sebagaimana awal permulaan ciptakan, tanpa berkhitan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang mampu mewujudkan itu semuanya. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi. Undur ayyuhar rasul kaifa nunawwi' lahumul hujaj. Perhatikan wahai Rasul, bagaimana kami telah memberikan argumen-argumen yang bermacam-macam. Dikasih argumen, bukti, tanda-tanda yang bermacam-macam untuk mereka. Bayangkan. Summahum ba'da dzalik, setelah adanya bukti dan tanda-tanda kebesaran tersebut, yu'riduna 'anit tadhakkur wal i'tibar. Mereka justru berpaling dari mengingat dan mau menganggap tanda tersebut. Bayangkan, sudah datang tanda-tanda, datang kenabian di tengah-tengah mereka, datang kenikmatan di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak mau menganggap dan tidak peduli. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azza wa jazakumullah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepada kita, sekecil apapun wajib hukumnya. Karena kalau kita mengingat, belum tentu kita mampu menghitungnya sejak awal kita dilahirkan hingga saat ini, sampai kita besar, bisa memahami, bisa berbuat, bertindak, tidak terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenikmatan disyukuri semakin bertambah. Kenikmatan apapun, kenikmatan ilmu, kenikmatan sunnah, kenikmatan yang sifatnya duniawi, semakin disyukuri semakin bertambah. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran Al-Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita lihat lagi, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berkata ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-47, qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtah aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Katakanlah, kabarkan kepadaku, apabila datang kepada kalian azab Allah secara tiba-tiba. Bayangkan, azab datang secara tiba-tiba, aw jahrah, atau terang-terangan disaksikan dengan mata.
Hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Karena orang-orang zalim itu mereka adalah orang-orang yang apa? Pantas untuk diberikan hukuman. Nah, barakallahu fikum. Seringnya seperti itu lafadznya ya. Wa hiya zalimah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Perbuatan kezaliman dulu yang mereka lakukan, baru Allah Taala mencabut semuanya. Ya kan? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat ini bi an'amillah. Sebabnya karena mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah taala azab dengan pakaian yang penuh dengan rasa lapar dan juga barakallahu fikum ketakutan. Allah musta'an, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini sangat bagus sekali ya untuk sebagai peringatan bagi kita semuanya. Ternyata azab itu datang tiba-tiba. Ada juga yang terang-terangan nampak disaksikan oleh mata tanda-tandanya. Contohnya apa yang tiba-tiba? Orang lagi santai-santai, duduk, tidur, datang tsunami misalkan. Ya. Kemudian orang lagi santai, tenang, gempa bumi. Itu kan mendadak. Ada juga tanda-tanda yang saksikan. Mungkin suara gemuruh yang sangat dahsyat, sangat besar, saksikan banyak orang keluar dari rumahnya. Setelah itu mereka menyaksikan, kemudian apa? Meletuslah gunung yang ada. Paham ya? Nah, azab tersebut barakallahu fikum tidak menimpa kecuali orang-orang yang zalim. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Nah, barakallahu fikum, Allah taala tidak pernah lalai dari perbuatan orang-orang yang berbuat kezaliman. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat lagi tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah wahai Rasul untuk mereka orang-orang musyrikin, akhbiruni in nazala bikum iqabullah faj'atan wa antum la tash'uruna bihi. Penting ini. Kabarkan kepadaku jika turun hukuman Allah taala di tengah-tengah kalian dalam keadaan faj'atan, tiba-tiba, wa antum la tash'uruna bihi, dalam keadaan kalian tidak terasa, santai, tenang, bercanda, sendagura, tiba-tiba datang azab. Seperti inilah yang kita kadang saksikan ya. Nah, barakallahu fikum, kita berlindung dari adab tersebut dan juga hukuman tersebut. Namun seperti inilah seringnya kita saksikan, orang lagi santai-santai, tenang-tenang di pantai atau di tempat-tempat yang mereka bersenang-senang, tiba-tiba datang banjir, datang tsunami. Ya enggak? Orang lagi tidur, tenang-tenang, santai, gempa bumi. Nah, barakallahu fikum. Na'am, wal iyad billah. Kita lihat lagi. Au dhahiran 'iyanan, atau azab yang nampak disaksikan oleh mata, wa antum tanzuruna ilaih, dalam keadaan engkau atau kalian menyaksikannya, melihat. Hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Tidaklah azab tersebut, hukuman tersebut membinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Perbuatan kezaliman itu sangat berbahaya sekali. Apa itu adzulm? Apa itu definisi kezaliman? Adzulm lawannya al-hikmah. Kalau al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau adzulm apa lawannya berarti? Kalau hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kezaliman itu dimanapun keberadaannya berbahaya sekali. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meluputkan, melalaikan orang-orang yang zalim. Sampai-sampai Allah taala memberikan ancaman melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa ancamannya? Fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena kezaliman itu nanti di hari kiamat merupakan kegelapan. Allahul musta'an. Kemudian datang dalam hadits qudsi, hadisnya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, Abi Dzar, riwayat Muslim. Apa kata Allah taala? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan kezaliman di antara kalian. Jangan kalian saling berbuat kezaliman. Allah taala mengatakan apa? Wala yadlimu rabbuka
ahada. Rabbmu tidak pernah berzalim seorang pun. Naam. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ya enggak? Jangan engkau mengira Allah Taala itu lalai. Jangan kamu mengira Allah Taala lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Kadangkala diberikan istidraj, penguluran waktu. Paham ya? Namun begitu saatnya dicabut, hilang semuanya. Orang zalim banyak yang mereka bermewah-mewahan, bermegah-megahan, kelihatannya lancar rezekinya. Orang zalim padahal itu sekedar penguluran waktu saja. Nanti kalau sudah datang saatnya, azab sudah datang, hukuman sudah datang, enggak bisa apa-apa. Nah, barakallahu fikum, tidak bisa terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Hal yuhlaku illal qaumudz zalimun alladzina tajawazu al-hadda. Tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang berbuat kezaliman, yang mereka melampaui batasan bisarfihimul ibadah li ghairillah taala. Dengan perbuatan memalingkan, menyerahkan peribadatan untuk selain Allah Ta'ala. Ini banyak kita saksikan. Menyembelih sembelihan untuk kuburan. Mau bikin jembatan, sebelum jembatan dibangun diapakan? Ada acara namanya tahlilan dulu. Kemudian menyembelih kerbau. Kepalanya ditanam di barakallahu fikum pojokan-pojokan jembatan. Sebagian ada seperti itu, ritual seperti itu. Syirik. Allahul musta'an. Alasan mereka biar penunggunya tenang katanya. Jadi mereka meyakini bahwasanya jin itu yanfa' wa yadur, memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Padahal kita dilarang untuk takut kepada siapa? Dilarang untuk takut kepada jin atau setan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala, jika kalian benar-benar beriman. Jadi kuatkan keimanan kita, kuatkan tauhid kita. Jangan pernah takut terhadap jin dan juga setan yang terkutuk. Naam. Dan lihat lagi. Wa bitakdzibihim rusulah, dan dengan perbuatan mereka mendustakan para rasulnya. Perbuatan mereka mendustakan para rasulnya ini juga termasuk perbuatan kezaliman. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ingat-ingat ya definisi adzulm, wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Kalau al-hikmah tadi Ihsan? Nah, kalau al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Kalau adz-dzulm lawannya apa tadi? Naam, ahsantum barakallahu fikum, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Nah, contohnya seperti ini, ibadah seharusnya diletakkan, dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Dia malah letakkan kepada selain Allah Ta'ala. Minta kepada kuburan, minta kepada bebatuan, minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, sudah meninggal. Paham ya? Kadangkala orang itu juga enggak pikir-pikir ada kuburan kira-kira tinggi kuburannya. Setiap hari didatangi orang, langsung datang itu minta-minta. Belum tentu itu kuburan orang gitu loh. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, karena bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Kesyirikan sudah merajalela, keadaannya lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Bayangkan orang-orang zaman dahulu disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Orang-orang musyrikun zaman dahulu itu kalau berbuat syirik itu milih-milih mereka. Paham ya? Nah, disebutkan secara global bahwasanya lebih ringan kesyirikannya dibanding musyrikin zaman sekarang gitu loh. Dari sisi mana? Pertama, kalau orang zaman dahulu berbuat kesyirikan, milih-milih orangnya. Benar-benar orang saleh yang mereka jadikan perantara atau wasilah. Kalau orang zaman sekarang bagaimana? Antum saksikan, barakallahu fikum, bukan orang saleh lagi, bukan manusia. Dimintai berkah. Kiai selamat contohnya. Kiai selamat manusia atau bukan, Abdurrahman? Apa? Kerbau kan? Yang mungkin antum pernah dengar di daerah Solo itu Kiai Selamat, bukan manusia lagi. Mereka mencari keberkahan padanya. Kalau orang musyrikin zaman dahulu berbuat kesyirikan di waktu genteng atau susah. Paham ya? Nah, berbuat kesyirikan di waktu senang. Adapun ketika genteng atau susah mereka ikhlas. Kalau zaman sekarang ketika genteng ataupun susah ataupun senang larinya kemana? Kepada kesyirikan. Paham ya? Dapat rezeki yang banyak langsung larinya ke pantai selatan. Gunung meletus larinya ke pantai selatan. Mengalirkan apa di pantai selatan, Hasan? Mengalirkan apa mereka? Tumpeng. Namanya nasi yang tinggi itu
Di akhir katanya apa Ratu Pantai Selatan ngamuk katanya. Itu kesyirikan barakallahu fikum. Ingat-ingat, rusaknya kerusakan yang ada di daratan atau lautan sebabnya bukan karena apa? Jin-jin tadi itu bukan. Sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, berbuat kesyirikan, berbuat kedzaliman atau yang semisalnya, akhirnya Allah Taala apa? Allah Taala berikan hukuman atau Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Azab. Sebagaimana perkataan Allah Taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan sebabnya karena tangan manusia itu sendiri. Mau gunung meletus, tsunami atau semisalnya. Wal iyadu billah. Allahul musta'an. Naam. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berkata, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Masya Allah. Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan agar mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka barang siapa yang beriman dan mau memperbaiki dirinya, tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak pula mereka sedih. Maksudnya bagaimana? Mereka enggak khawatir, enggak takut dengan hari akhirat yang akan mereka hadapi. Dan mereka tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Jadi kalau masalah dunia, antum jualan kok enggak laku, terluputkan, enggak usah terlalu sedih. Rezeki sudah diatur semuanya, tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Yakin saja sudah. Selama antum dan kita semuanya masih hidup di muka bumi ini, rezeki pasti akan apa? Kita dapatkan. Pasti kita akan dapatkan ya. Na'am barakallahu fikum. Ini bayangkan, tidak sedih mereka dengan perkara dunia yang terluputkan. Nah, karena beriman dan memperbaiki. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ma nursilu rusulana illa mubashshirina ahla ta'atina bin na'imil muqim. Dan tidaklah kami mengutus para rasul kami kecuali agar mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentaati kami dengan kenikmatan yang terus-menerus. Wa mundhirina ahlal ma'siyah, dan juga agar mereka memberikan apa? Tujuannya memberikan peringatan kepada pelaku maksiat bil adabil alim, dengan adab yang pedih. Faman amana wa saddaqa ar-rusula wa 'amila salihan, maka barang siapa yang beriman dan membenarkan para rasulnya dan beramal amalan saleh, fa ulaika la yakhafuna 'inda liqa'i rabbi, maka mereka tidak takut terhadap apa? Hari perjumpaan, terhadap hari perjumpaan kepada Rabb mereka. Enggak takut mereka ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keadaan beriman. Wala yahzanuna 'ala syai'in fatahum min hududid dunya. Masyaallah. Dan mereka juga tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Ini yang perlu kita tanamkan di benak kita. Perkara dunia itu sahal, mudah. Jangan pernah antum atau kita semuanya kalau sudah bersangkut dengan dunia rasanya sedih atau barakallahu fikum jauh dari agama, jangan. Perkara dunia itu sahal. Dunia itu hanya sekali saja, ingat-ingat itu. Enggak ada dunia dua kali, itu enggak ada. Setelah dunia ini bukan dunia lagi. Makanya kalau masalah dunia, orang-orang yang beriman, yang imannya lurus dan benar, membenarkan Allah dan Rasulnya, yakin mereka tidak akan sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Hari ini enggak dapat, besok insya Allah dapat. Besok tidak dapat, besoknya lagi insya Allah dapat. Harus apa? Yakin, percaya dengan rezeki Allah Ta'ala. Karena rezeki Allah Ta'ala yang telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz, ada yang sudah sampai kepada kita rasakan, ada pula yang masih dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini barakallahu fikum, bisa jadi sampai dalam waktu dekat, atau mungkin Allah Ta'ala tunda pada waktu-waktu yang lain. Yang jelas kita yakini sudah tercatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di kandungan perut ibu kita, ketika usia 120 hari kurang lebihnya, atau 4 bulan, Allah Ta'ala kirim malaikat. Untuk apa? Dikirim malaikat untuk mencatat rezekinya. Rezekinya si fulan berapa? Gajinya berapa? Kerjanya apa? Kemudian kapan matinya? Termasuk orang yang bahagia atau sengsara, tercatat semuanya. Hatta dalam masalah jodoh pun sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Kurang apa lagi sudah? Enggak usah khawatir. Jalani ibadah kepada Allah Ta'ala, tenang insyaallah biidznillah. Nah, barakallahu fikum. Itu kunci untuk apa? Menanamkan rasa apa? Rasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Rasanya tenang sudah. Tapi kalau merasa rakus, enggak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala,
dia tidak akan pernah tersentuh di benaknya untuk mengejar akhirat. Hati-hati itu ya. Kalau sudah kena racun dunia, senang dengan dunia, dunia itu dipermisalkan seperti apa, Bang? Hijau atau tidak? Hijau. Manis enggak? Manis. Siapa yang enggak suka dengan sesuatu yang hijau dan manis? Orang suka, tapi ingat, kalau orang sudah hatinya cenderung cinta dengan dunia, dia tidak ada keinginan kuat untuk mengejar akhiratnya. Berbahaya. Tapi kalau dia masih ada kehidupan pada hatinya, dia ingat akhiratnya, dia akan mengejar akhiratnya karena dunia akan menyertainya. Itu tanamkan di benak kita ya. Pasti dan pasti insyaallah taala dunia akan menyertai orang-orang yang mengambil dan juga mengejar akhiratnya. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah, kita lihat dikit lagi. 6 ayat yang ke-49. Qala Allah Ta'ala berkata, "Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun." Dan orang-orang yang mereka justru mendustakan ayat-ayat kami, niscaya azab itu akan menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka bikin berupa kefasikan. Allahul musta'an. Qala al-mufassiruna sabahumullah walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami minal Qur'an, baik berupa Al-Qur'an yang mereka dustakan. Enggak percaya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala misalkan. Allahul musta'an. Naam. Wal mu'jizat, dan mereka mendustakan mukjizah-mukjizah yang ada. Faulaika yusibuhumul adzab yaumil qiyamah, maka mereka ini akan ditimpa azab di hari kiamat kelak, wal iyad billah, bisababi kufrihim wa khurujihim an ta'atillah taala. Sebabnya apa? Karena kufurnya mereka dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat berat. Jangan pernah kita keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Keluar dari syariat Rasulnya jangan pernah. Ancamannya sudah jelas dalam Al-Qur'an Karim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, akan ditimpa padanya fitnah, ujian, bala, petaka, atau akan ditimpa padanya azab yang pedih. Jangan pernah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Semangat di dalam membela, mengajarkan, menebarkan, mengamalkan as-sunnah sampai kita meninggal dunia. Mereka punya slogan NKRI harga mati. Kita juga punya slogan, tapi amalkan slogannya. Al-Quran was sunnah harga mati. Kita perjuangkan, kita dakwakan, kita bela, kita amalkan. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Karena membela Al-Quran was sunnah sampai meninggal dunia, sampai titik yang terakhir, barakallahu fikum, meninggal di atas Islam was sunnah. Apa kata Imam Ahmad yang sering anak ulang-ulang? Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kullihi. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, berarti dia mati di atas seluruh kebaikan. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.